Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Tapi para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi pada kesempatan kali ini untuk pertama membahas pelajaran tentang al-qawaid al-fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih ya. Jadi kaidah fikih ini secara ringkasnya atau simpelnya merupakan pelajaran yang berkaitan dengan fikih juga, namun lebih membahas tentang kaidah-kaidahnya. Berbeda dengan fikih, fikih itu adalah tentang fikih ibadah, fikih muamalah, hasil yang sudah jadi. Adapun kaidah fikih adalah sebelum hasil itu keluar, maka diperinci dulu, dimuat dulu di dalam kaidah fiqhiyah. Dan kaidah fiqhiyah ini atau kaidah fikih ini semuanya diambil daripada hadis Nabi SAW ataupun kaidah yang dibuat oleh para ulama. Tapi tetap saja sumbernya semuanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu kaidah fiqhiyah, juga apa itu dobit fiqhi, atau yang dimaksud dengan kaidah yang ada di dalam hadis Nabi SAW, atau kaidah yang dibuat oleh para ulama. Tapi di sini ada sebuah kitab yang berjudul Al-Wajiz ya. Al-Wajiz itu artinya ringkasan ya. Fi syarhil qawaid al-fiqhiyah fi syariat al-islamiyah. Ya, Al-Wajiz singkat ringkasan merupakan buku penjelas daripada kaidah fikih di dalam syariat Islam. Dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan atau Zidan ya. Dan ini merupakan salah satu kitab kaidah fikih yang bagus juga ya. Ada beberapa buku tentang kaidah al-qawaid al-fiqhiyah. Di antaranya ini yang bisa dikatakan ringkas, artinya tidak terlalu melebar kemana ya. Baik. Nah di sini langsung disebutkan di halaman pertama atau halaman 7 ini ya. Kita akan bacakan terlebih dahulu kaidahnya. Baik. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-muqaddimatu, pendahuluan, al-awwal ta'riful qa'idati lughatan wa istilahan. Pengertian kaidah atau definisi kaidah secara bahasa dan istilah ya, namanya juga kaidah fikih. Kita harus tahu dulu pertama yaitu kaidah itu sendiri maksudnya apa. Tapi mungkin kita sering mendengar kaidah-kaidah kita mudah untuk memahaminya. Tapi di sini sebutkan al-qa'idatu fil lughati ta'nil asas. Kaidah secara bahasa maksudnya adalah pondasi itu ya. Jadi yang namanya pondasi itu adalah yang mendasari semuanya. Tanpa pondasi akan roboh. Ya, maka fikih pun sama, harus ada yang mendasari, yang menjadi asas, yaitu kaidah. Dan kaidah ini tentunya yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa fi istilahil fuqaha'i hukmun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi aw aktsariha lita'rifa ahkamaha minhu litu'rafa ahkamuha minhu. Adapun secara istilah kaidah, ya, ini yang diistilahkan oleh para ahli fikih adalah sebuah hukum yang menyeluruh ya kepada semua bagian-bagiannya atau secara umumnya atau sebagian banyaknya. Itu arafa ahkamuha minhu, agar diketahui hukum-hukumnya dari fikih tersebut. Yang intinya adalah kaidah itu ada sebagai sebuah hukum ya untuk semua bagian-bagian yang ada di dalam permasalahan fikih, sehingga kita bisa mengetahui
apa hukum A atau B atau C, itu diambil daripada kaidah. Mungkin seperti usul fikih, namun usul fikih itu lebih kepada mengambil suatu faidah dari dalil, ya. Itu usul fikih. Adapun kaidah ini adalah dengan kaidah ini kita bisa melihat suatu hukum itu wajib, halal, sunnah atau haram atau seperti apa. Nah, singkatnya seperti itu. Kaidah. Kemudian wa fil fiqhil islami jumlatun kabiratun min hadhil qaidah. Nah, di dalam fikih Islam ini banyak sekali jumlahnya, ya, tentang kaidah-kaidah fikih allati tu'tabaru kullu qa'idatin minha dhabitan wa jami'an limasail fiqhiyatin katsiratin. Yang dengan kaidah-kaidah tersebut, ya, itu menjadi sebuah dhabit atau sebuah pijakan, ya, yang menyeluruh, ya, terhadap semua permasalahan-permasalahan fikih yang sangat banyak. Jadi bisa dilihat dari sini kaidah fikih itu sangat penting, ya, untuk seseorang belajar fikih. Sekarang banyak sekali permasalahan fikih yang bermunculan, yang baru gitu, ya. Dan kaidah fikih ini sangat membantu sekali, ya. Jadi ada sebagian kaidah fikih yang dibuat oleh para ulama, ada juga yang memang langsung dari ucapan Nabi SAW dan kalimat tersebut dijadikan kaidah. Nah, itulah yang akan dijelaskan di nomor 2, yaitu al-farqu bainal qawaidil fiqhiyati wad-dhabitil fiqhi. Yaitu perbedaan antara kaidah fikih dan dhabit fikih atau pijakan fikih. Gitu, ya. Nah, wal farqu bainal qa'idatil fiqhiyati wad dhabitil fiqhi, perbedaan antara kaidah fikih dan dhabit fikih, annal qa'idata tajma'u furu'an min abwabin syatta. Bahwasanya kaidah fikih itu mengumpulkan semua cabang dari bab-bab yang banyak. Mudahnya adalah kaidah fikih itu memiliki suatu bab, dan dengan bab itu dia masih memiliki kaidah-kaidah yang meruncing gitu, ya. Jadi masih ada lagi cabang-cabangnya. Wadhabitu yajma'uha min babin wahid. Adapun dhabit fikih, ya, yang membedakan dengan kaidah fikih, yaitu dhabit fikih mengumpulkannya hanya dalam satu bab. Ya, ibaratnya hanya satu bab itu saja sudah tidak ada lagi cabang. Itu dhabit fikih. Jadi perbedaannya, kaidah fikih ada cabangnya, adapun dhabit fikih tidak ada, ya. Mungkin lebih memahamkan bahwa kaidah fikih itu dibuat oleh para ulama kalimatnya. Tapi semuanya berasal dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Adapun dhabit fikih itu teks atau ucapan yang keluar dari Nabi SAW, dan itu digarisbawahi menjadi kaidah fikih. Tapi disebutnya dhabit fikih. Itu, ya. Nah, ada contohnya di nomor 3. Min amthilatid dhabitil fiqhi, di antara contoh dhabit fikih, yaitu akhrajal Imam Tirmidzi fi jami'ihi, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam jami'nya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, ya, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Gitu, ya. Kulit bangkai apapun jika telah disamak maka dia akan menjadi suci. Nah, bisa diperhatikan di sini. Ini adalah perkataan Nabi SAW yang dijadikan kaidah oleh para ulama, yang dengan ini disebut dhabit fikih. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Apa saja kulit bangkai yang disamak maka dia jadi suci. Gitu, ya. Karena kan kulit bangkai najis. Wal ihabu huwal jildu malam yudbat. Nah, ihab itu adalah kulit yang belum disamak, ya. Kulit yang belum disamak. Nah, wad dibagu ibaratan an izalatir raihatil karihati war rutubatin najisati biistimalil adawiyati au bi ghairiha. Adapun ad-dibag, yaitu mensamak, ya, mungkin insyaallah di sini sudah tahu, ya, mensamak, ya. Walaupun saya sendiri belum terlalu melihat bagaimana aslinya mensamak kulit itu seperti apa. Nah, tapi intinya mensamak atau dibag ini adalah, ya, menghilangkan
baunya yang tidak sedap, ya bau kulit tersebut yang tidak sedap. Kemudian beberapa benda-benda atau zat-zat yang sudah mengeras gitu ya, yang najis itu dihilangkan ya dengan alat-alat seperti ya mungkin jika ada seperti olesan-olesan atau apa ya sabun atau apa mungkin khusus untuk mensamak itu atau dengan alat yang lainnya. Yang intinya adalah menyamak kulit bangkai tersebut. Nah, kemudian wa an Abi Hanifah an Hamad an Ibrahim qala syai'un yamna'ul jildu minal fasad fahuwa dibagun faqad tahura ay tahura dhahiruhu wa batinuhu. Dari Abu Hanifah, dari Hamad, dari Ibrahim berkata, ya sesuatu yang menghalangi kulit ya dari kerusakan, maka itu adalah dibag, itu mensamak, artinya sudah suci secara zahir dan batin. Artinya hukumnya dari najis berubah menjadi suci. Kemudian luarnya juga atau zahirnya juga sudah terlihat bersih. Nah, tidak perlu terlalu melebar. Yang intinya contoh dobit fikih itu adalah perkataan Nabi SAW tadi, ya, yang dijadikan kaidah oleh para ulama di dalam syariat Islam ini. Jadi apapun kulit bangkai, ya, jika disamak, ya maka dia suci, ya. Namun ini penjelasannya harus menjadi lebih detail ya, lebih detail. Karena ada sebagian yang memang secara zatnya itu najis. Namun kita tidak membahas hal tersebut di sini. Itu dibahasnya di dalam fikih ya yang sudah lalu. Nah, yang keempat adalah contoh kaidah fikih. Min amthilatil qaidatil fiqhiyati al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, di antara contoh kaidah fikih adalah bahwasanya yakin itu tidak akan menghilangkan keraguan. Nah, bisa dilihat di sini al-yaqinu la yazulu bisyak ini bukan sebuah hadis, bukan perkataan Nabi, tapi ini dibuat oleh para ulama ya melihat daripada belajar dari beberapa hadis Nabi SAW. Sehingga para ulama membuat kaidah ini. Inilah yang disebut dengan kaidah fikih. Ya. Kita bacakan lagi. Wa minal qawaidil fiqhiyati qaidatul al-yaqinu la yazulu bisyak. Yaitu yakin tidak akan menghilangkan keraguan. Nah, fahadhil qa'idatu tantabiqu ala kulli mas'alatin fiha syai'un mutayaqqanun idza tara alaihi syak. Nah, kaidah ini adalah untuk setiap masalah yang di dalamnya itu seseorang sudah yakin, namun ternyata ada keraguan sedikit di dalamnya. Maka maudhu hadhil masalah. Apapun judulnya, ya. Intinya sesuatu yang ada keraguan di dalamnya, tapi dia lebih condong kepada yakin. Ya. Wal babul fikhi alladhi tantami ilaihi, dan bab fikih yang memang terkandung di dalamnya. Wa ala hadza fa inna hukmaha yusri ala furu'in katsiratin min abwabin mukhtalifatin fil fiqhil islami. Nah, maka hukum kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak ini masuk ke cabang yang sangat banyak sekali di bab-bab yang berbeda-beda di dalam fikih Islam. Ya, fa kullu ma tayaqqana wujuduhu aw adamuhu fala yataghayyaru haluh. Maka setiap yang diyakini ada, diyakini tidak ada, itu tidak akan berubah keadaan. Karena ya maksudnya kita yakin akan sesuatu itu ada atau tidak ada, tidak akan mengubah keyakinan kita itu ya. Artinya keraguan itu ketika datang ya maka al yakin la yazul bisa, keyakinan tidak akan menghilangkan keraguan. Jadi seolah-olah yakin dan keraguan itu tidak bisa disatukan. Kalau sudah yakin ya yakin. Kalau ragu maka dilihat ya dia lebih condong kemana gitu. Lebih dominan apa? Kalau yakin ya sudah hilangkan keraguan. Hadza minal yaqini wujudan aw adaman. Ini perkara yakin ada atau tidaknya. Bituru isyaki alaihi wa inna ma yataghayyara haluhu bi yaqinin mithlihi. Nah, jadi yakin itu bisa hilang dengan yakin yang kedua. Ya, bisa dipahami. Tadi kan di awal yakin itu tidak akan menghilangkan keraguan.
Pertanyaannya, apa yang menghilangkan keyakinan? Yaitu adalah keyakinan yang lain. Itu. Misalnya seseorang ini pada awalnya yakin sudah membaca Al-Fatihah, ya. Kemudian tiba-tiba dia lebih yakin kalau misalnya dia itu belum membaca Al-Fatihah, gitu. Ya, maka saat itu ya sudah, kalau yakinnya itu belum baca Al-Fatihah ya baca Al-Fatihah lagi. Ya, karena berpindah dari keyakinan sudah baca Al-Fatihah kepada belum, gitu ya. Memang sepintas ini seperti berarti ragu dong, gitu. Berarti ragu. Padahal itu bukan, ya. Kalau ragu itu dia yakinnya sudah baca Al-Fatihah, kemudian ada keraguan, dia belum baca. Nah, jangan hiraukan keraguan itu karena kita sudah yakin sudah baca Al-Fatihah. Ya, kecuali memang saat itu berubah keyakinannya ya dari ragu kemudian jadi yakin kalau misalnya kita belum baca Al-Fatihah, ya maka baca lagi. Ya benar, maksudnya adalah yakin 100% gitu ya. Ya memang ya bisa dikatakan seperti itu. Yakin ya entah berapa persen, 100% atau lebih, yang penting yakin ya, dan ragu tidak akan bisa untuk mengalahkan keyakinan. Ya, yakin. Nah, kemudian kita baca lagi wa min tatbiqati hadhil qaidah, di antara penerapan dalam kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Man tayaqqana thubut ad-din bi dhimmatihi la yazulu hadzal yaqin illa bi thubuti ibra'id din lahu au bi ada'id din ala wajhil yaqin. Ya, barang siapa yang meyakini bahwasanya dia sudah tetap di dalam agama ini ya dengan dirinya, pada dirinya, maka keyakinan ini tidak akan hilang kecuali jika dia menetapkan bahwasanya dia memang keluar dari agama ini, ya, atau dia melaksanakan agama ala wajhil yakin, dalam bentuk keyakinan. Ya, mungkin ini bahasanya sedikit, tapi maksudnya adalah jika seseorang sudah yakin ya dengan agama Islam, itu tidak akan hilang keyakinan dia tentang agama ini sampai dia itu meyakini bahwasannya dia keluar dari Islam, gitu. Ya. Jadi kalau seseorang ini yakin dengan agama Islam ini, kemudian dia ragu, ya, itu salah jika berpikiran seperti itu. Maksudnya karena jika seseorang ragu di dalam agama itu ya, artinya berarti dia tidak yakin sebenarnya. Jadi yakin dengan ragu itu tidak bisa untuk disatukan. Jadi jika sudah yakin ya sudah yakin. Sampai dia meyakini keyakinan yang lain sehingga dia melepas agama ini misalnya ya. Nah, kemudian disebutkan lagi waman tsabata nikahuhu yaqinan la yazulu hadza nikah illa idza tara alaihi ma yuziluhu ala wajhil yaqin. Kemudian barang siapa yang sudah menikah secara sah dan dia yakin dengan pernikahan tersebut, maka pernikahannya ini tetap akan ada tetap, ya, tidak ada yang membatalkannya sampai ada sesuatu hal yang lain yang dia yakini bahwasannya perkara tersebut membatalkan pernikahan dia, itu ya. Jadi maksudnya apakah ada seseorang yang ragu dengan pernikahannya sah atau tidak, gitu. Ya selama semua rukunnya terpenuhi, ada saksi, ada wali, kemudian ada mahar, ya, maka pernikahannya sah. Gitu. Apa yang membuat dia tidak yakin? Ya, kecuali jika ada sesuatu yang lain yang jelas-jelas hal tersebut, misalnya membatalkan pernikahan tersebut, ya. Ya, contohnya misalnya ya tanpa wali misalnya, gitu ya. Maka itu berpindah keyakinannya kepada keyakinan bahwasanya nikahnya itu belum sah, gitu. Nah, fala yakfi lil qawli bizawalihi limujarradi turu'i syakki fi baqaihi. Maka kata-kata yang terlontar dari mulut ya yang menunjukkan bahwasannya hal itu adalah ragu, sesuatu itu ragu,
itu tidak akan berefek kepada sesuatu yang memang sudah terjadi secara yakin. Ya, jadi kalau misalnya sudah berbuat satu perkara misalnya dan dia meyakini hal itu, kemudian dia mengatakan dengan mulutnya, misalnya dia ragu, itu tidak akan mengubah apa-apa. Gitu. Ibaratnya tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Tidak cukup hanya dengan perkataan, tiba-tiba keyakinan itu hilang, ya. Tiba-tiba keyakinan itu. Nah, mungkin ini masih secara mukadimah atau pendahuluan, ya. Tidak terlalu mendetail tentang kaidah yang satu ini, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak, ya. Nanti ketika sudah masuk kaidah pertama, kedua, ketiga, insya Allah lebih mendetail dan lebih banyak lagi contohnya. Nah, kita lanjutkan dulu yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah as-sunnatun nabawiyyatu wal qawaidu wad dawabitul fiqhiyah, yaitu tentang sunnah Nabi, kaidah dan dobit fikih. Di sini ada tambahan lagi ya. Maksudnya ini hubungannya satu sama lain atau kaitannya. Hadza wa qad jaa'a fi sunnatin nabawiyyati syarifati ahaditsun katsirah. Hadis Nabi itu banyak, ya. Baru kullu haditsin minha qaidatun fiqhiyah. Bahkan setiap hadis itu bisa dijadikan sebagai kaidah fikih, gitu ya. Dari ya bisa kita katakan semua hadis Nabi adalah kaidah di dalam agama Islam, ya, karena sumbernya Al-Qur'an dan hadis sebagai penjelasnya. Bal qaidatun tashri'iyatun lima yatadammanuhu min hukmin 'amin yusri 'ala jami' ma yandariju tahta hadhihi al-qaidati min juz'iyatin aw furu'in. Bahkan hadis Nabi ini yang menjadi kaidah di dalam syariat yang mengandung hukum ya secara umum, yang dengan hal tersebut menjadi sebuah kaidah, ya, bagi juz'iyat, bagian-bagian di dalam agama atau cabang-cabangnya. Contohnya kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW, kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram. Faqad akhrajal Imam Muslim fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat suila Rasulullah SAW anil bat'i. Nabi SAW di dalam hadis Aisyah ditanya tentang al-bat'u, ya, atau al-bat'u, ya. Faqala atau al-but'u. Faqala kullu syarabin askara fahuwa haram. Kemudian Nabi SAW menjawab setiap minuman yang memabukkan adalah haram, ya. Nah, dijelaskan apa itu al-but'u di sini. Qala al-Imam an-Nawawi fi syarhi li hadzal hadits, berkata Imam Nawawi, al-but'u atau al-bat'u huwa nabidul asal. Al-bat'u itu adalah perasan madu, ya. Jadi madu perasannya, ya. Walaupun saya sendiri belum pernah, ya, maksudnya seperti apa gitu perasan madu. Adanya perasan anggur gitu ya. Nah, wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkataan Nabi yang mengatakan bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram, ini adalah jawami'ul kalim, maksudnya perkataan yang sedikit tapi maknanya itu sangat luas sekali. Nabi itu biasanya seperti itu. Dia hampir mirip, bukan mirip maksudnya ya. Jadi perkataannya itu sedikit tapi maknanya banyak, sehingga itu bisa menjadi sebuah kaidah. Yang namanya kaidah, kata-katanya itu sebagai kunci, tapi perlu dijelaskan lebih banyak dan karena maknanya lebih banyak. Wa fihi annahu yustahabbu lil mufti idza ra'a bis-sa'ili hajatan ila ghairi ma sa'ala anhu an yudamminahu fil jawabi ilal mas'uli anhu. Maka di sini disunahkan ya bagi seorang mufti, artinya apabila ada orang yang bertanya, maka dia menjawabnya dengan perkataan yang maknanya itu luas gitu ya. Artinya jika bisa seperti itu, tidak perlu atau mungkin lebih kita katakan langsung kepada intinya, ya, langsung kepada intinya, kepada jawabannya langsung. Nah, ini salah satu contoh
kaidah di dalam hadis Nabi SAW, kullu muskirin haramun. Nah, yang lainnya adalah wa akhrajal Imam Muslimun fi sahihi aidan an Abi Musa. Kemudian Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya dari Abi Musa qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Mu'adz bin Jabal ila Yaman. Rasulullah SAW mengutusku itu Abu Musa Al-Asy'ari bersama Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Fakultu ya Rasulullah inna syaraban yusna'u bi ardina yuqalu lahul mazru min asy-sya'ir wa syarabun yuqalu lahul bad'u min al-asal faqala sallallahu kullu muskirin haram. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada minuman yang dibuat di negeri kami yaitu di Yaman, sebutannya adalah mazru dari gandum. Kemudian ada minuman juga al-bad'u dari madu. Nah, tiba-tiba atau ketika itu Rasulullah SAW langsung mengatakan kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan haram. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan bahwasanya al-mazru dari gandum itu haram atau al-bad'u itu dari madu itu haram. Tapi Nabi SAW langsung mengatakan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi minuman apapun yang memabukkan maka haram. Ya, melihat dari kaidah ini. Wa akhrajal Imam Muslimun fi sahihi aidan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian dalam hadis yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, setiap yang memabukkan disebut khamr dan setiap khamr adalah haram. Nah, jadi ada beberapa teks Nabi SAW yang berbeda-beda, tapi intinya mengarah ke satu, yaitu pengharaman minuman yang memabukkan, ya, yaitu sebutannya khamar, ya. Wa ala hadha wa fi dawi hadhihi al-ahadits asy-syarifah fa innal khamra yutliqu fil istilah ala kulli muskir. Nah, melihat dari hadis-hadis Nabi SAW yang ada, khamar itu diistilahkan kepada setiap minuman yang memabukkan. Nah, fakullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Maka setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Jadi apapun minumannya, jika memabukkan ya dengan berbagai jenis nama yang ada ya sekarang banyak ratusan bahkan ribuan mungkin, wallahu a'lam, yang ada di berita-berita seperti itu semuanya satu yaitu khamar karena memabukkan ya. وهكذا فهم فقهاء الحديث وشراحه لأن الخمر يطلق على كل مسكر فكل مسكر خمر حرام تناوله. Maka ya khamar haram untuk dikonsumsi. Ya, bigaddin nadhri an kaifiyati sun'ihi wa istikhrajihi. Tanpa melihat bagaimana khamar itu diproduksi ya atau dibuat. Ya, yang penting jika memabukkan maka itu dilarang di dalam syariat. Ya, seperti apapun caranya. Sekarang orang banyak sekali ya dengan mencampur ini itu ya sehingga menjadi memabukkan, maka itu memadaratkan di dalam agama, dilarang. Wasawaun askara al-katsira minhu dunal qalil au askara qaliluhu, baik memabukkannya itu sedikit atau banyak itu disebut khamar, sama saja. Wasawa'un summiyal muskira khamran aw lam yusamma. Baik disebut khamar atau bukan khamar, ya. Jika memabukkan maka itu haram. Ya, kal muskiratil haditsati fa innaha tu'tabaru khamran ma damat muskirah. Seperti pada zaman sekarang. Li'anna al-'ibrata bi haqa'iqil asya' wa laysa bi asma'iha. Karena intinya itu adalah hakikatnya, bukan namanya. Ya, seperti mungkin dalam hal lain adalah ribawi. Ya, riba. Ya, sekarang dengan nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah padahal itu riba. Ya. Dan banyak sekali macamnya, ya, atau namanya, ya. Entah itu puluhan berapa, ya sama seperti khamr juga. Ya. Dan insya Allah semuanya sudah paham betul dan mengetahui ya tentang khamr ini. Tapi kita di sini mungkin lebih kepada contoh ya kaidah di dalam hadis Nabi SAW itu ada ya di antaranya satu ini.
Nah, kemudian yang keenam di dalam Sahih Muslim. Wa fi Sahih Muslim. Nah, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a nasu dimama rijalin wa amwalihim. Walakin al-yamin 'alal mudda'i 'alaihi. Nah, ada lagi kaidah yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, jika orang-orang itu diberikan persaksian mereka atau tuduhan, ya, pengakuan mereka, lada'a nasu dima rijalin wa amwalihim. Maka semua orang akan mengaku ya darah orang lain dan harta mereka. Walakin al yamin alal mudda'i alaihi alal mudda'i alaihi, akan tetapi sumpah itu diminta dari orang yang tertuduh. Nah, ini sebuah kaidah tentang masalah qadha atau apa namanya? Sumpah, ya. Tentang sumpah kemudian pengakuan di majelis hukum, ya. Ini kaidahnya. Wajah fi syarhi, kemudian di dalam penjelasan yang lain, fi riwayatil Baihaqi wa ghairihi bi isnadin hasan aw sahih. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan atau sahih. Ani Nabi SAW bilafat, dari Nabi SAW dengan lafaz yang lain, walakin bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankar. Yaitu bukti harus didatangkan oleh orang yang menuduh, wal yamina 'ala man ankar. Kemudian diminta sumpah dari orang yang tertuduh. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa hadzal haditsu qa'idatun kabiratun fi qawaid syara'. Ini merupakan kaidah yang sangat besar sekali. Wa 'ala hadza fayusri hukmu hadhihi al-qa'idati 'ala kulli da'wa. Maka hadis ini atau sabda Nabi SAW ini teksnya itu menjadi sebuah kaidah kepada setiap permasalahan tuduhan, ya, tuduh menuduh. Ya, artinya dalam fikih ada pembahasan ini tentang qadha, ya. Qadha maksudnya hukum, ya, atau majelis qadha atau majelis hukum. Jika seseorang ini menuduh, maka dia harus memberikan bukti. Kemudian yang dituduh, jika dia menolak atau tidak mengakuinya, ya maka dia harus bersumpah, gitu ya. Namun ini sebuah kaidah yang cukup panjang penjelasannya. Ini hanya lebih kepada mencontohkan di dalam Sahih Muslim ada hadis yang menunjukkan bahwasanya itu menjadi sebuah kaidah, ya, di dalam syariat, ya. Nah, jika mungkin ditanya mana kaidah yang lebih bagus? Kaidah yang dibuat oleh para ulama al-yaqin la yazulu bisyak, atau perkataan Nabi SAW langsung, misalnya ayu ma'iha bintu biga faqat tuhur kullu muskirin haram, atau al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Mana yang lebih bagus gitu? Sebenarnya tidak ada yang mana lebih bagus atau seperti apa, tapi kalau dari segi susunan kalimat secara bahasa Arab, ya tentu saja perkataan Nabi SAW lebih bagus, ya, susunannya daripada para ulama, karena tidak ada yang bisa melebihi Nabi SAW, gitu ya. Adapun maksudnya kecuali Al-Quran. Nah, adapun dari segi kaidahnya sama saja, karena yang dibuat oleh para ulama seperti al-yakin la yazulu bisyak itu sama dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Jadi ada beberapa hadis Nabi SAW yang memang kalau dijadikan kaidah terlalu panjang. Makanya para ulama membuatnya lebih ringkas. Misalnya al-yaqinu la yazulu bisyak, gitu ya. Namun ya, hadis Nabi yang sudah pas itu menjadi sebuah kaidah, ya sudah tidak perlu lagi di kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketujuh, ya. Di sini sekitar ada 9 atau istikhrajul qawaid al-fiqhiyyati min al-ahaditsin nabawiyah, yaitu mengeluarkan kaidah fikih atau membuat sebuah kaidah fikih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sudah mulai, ya, bagaimana para ulama mengambil sebuah kaidah, ya, dari hadis yang ada. Waqad istakhrajal fuqaha'u ba'dal qawaid al-fiqhiyyati min al-ahaditsin nabawiyah. Ada sebagian para ulama mereka mengambil kaidah fikih dari hadis.
Faqad yaridu fi sunnati nabawiyyati haditsun nabawiyyun syarifun fayastanbitul fuqaha'u minhu qa'idatan fiqhiyatan lima yatadamanahu min makna yasluhu asasan lisiyagatin qaidatin fiqhiyatin muayyanah. Ya, ada sebuah hadis Nabi SAW yang sangat mulia sehingga para ahli fikih mengambil faidah istimbatnya dan menjadikannya sebagai kaidah fikih ya yang mengandung makna sebagai makna yang menjadi asas atau dasar sebuah kaidah fikih tertentu ya. Di antaranya adalah ma akhrajahul Imam Al-Bukhari fi sahihi an Ubad bin Tamim. Di antaranya di dalam kitab Sahih Bukhari dari Ubad bin Tamim an ammihi dari pamannya annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulul ladzi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis shalah, bahwasanya ada seseorang yang dia itu sering terganggu di dalam sholatnya seperti ada sesuatu gitu ya. Faqala la yanfatilu awalan aw yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kemudian Nabi SAW menyarankan jangan berpaling dari keraguan atau jangan was-was dan jangan ragu-ragu selama engkau tidak merasakan ada angin yang keluar, engkau mendengar suara ataupun keluar angin. Ya, maksudnya dia itu merasa kalau dia itu sedang sholat batal karena seperti ada keluar angin misalnya. Nah, maka Nabi SAW jangan berpaling itu sampai engkau benar-benar yakin mendengar suara ataupun mendapati merasakan angin tersebut. Baru saat itu diyakini batal. Tapi kalau masih ragu ya jangan ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, di sini wa makna yajidu rihan ay al hadath kharijan minhu. Maksudnya adalah hadas kecil. Wadallal haditsu ala sihhatis salati malam yutayaqqanil hadath. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya salat itu tetap berjalan, tetap sah ya, selama dia tidak meyakini adanya hadas yang keluar. Walaisal muradu takhsisu hadainil amrain bil yaqin. Ya, tapi bukan maksudnya di sini mengkhususkan dua perkara dengan yakin, li'annal makna idza kana awsa'u minal lafzi kana al-hukmu lil makna. Ya, karena makna itu jika lebih luas daripada lafaz, maka hukumnya itu adalah untuk makna tersebut. Gitu ya. Ya, maksudnya adalah bukan dua perkara mendengar suara atau mendapati angin saja. Tapi maksudnya di sini mendapati hadas, yakin ada, maka ya sudah batal. Tapi jika tidak ada atau ragu misalnya ya tidak perlu. Ya. Nah, dan ini mungkin lebih ke pembahasan fikih ya tentang seseorang yang waswas di dalam sholatnya. Wa qala al-Imam an-Nawawi hadzal hadits aslun fi hukmi baqa'il asya'i ala usuliha hatta yatayaqqana khilafu dzalika wa la yadurru syaqqu at-tariq 'alaiha. Nah, Imam Nawawi berkata di sini, hadis ini adalah sumber atau asli dalil dasar ya tentang hukum ya, bahwasanya segala sesuatu itu tetap pada asalnya sampai dia meyakini ada sesuatu yang lain yang kebalikannya. Ya, maka keraguan itu tidak merubah keadaan apapun. Itu. Jadi yang ingin disampaikan di dalam paragraf ini adalah bahwasanya kaidah yang al-yaqinu la yazul bisyak itu diambil dari hadis ini, yaitu ketika ada seseorang yang meragukan sholatnya. Nabi mengatakan jangan berpaling sampai mendapati sesuatu hadas. Fawaqalahul Imam Nawawi yu'tabaru qaidatan fiqhiyatan yumkinu ta'biru anhu. Maka kaidah yang dibuat oleh Imam Nawawi dijadikan sebagai kaidah fikih yang yang memungkinkan apa namanya perkataannya ini ya bisa dinukil oleh para ulama yang lain, tapi maknanya tetap sama. Al yaqinu la yazulu bisyak. Ya bima qalahu al hanafiyatu fi qawaidihim, sebagaimana yang dikatakan oleh para pengikut mazhab Hanafi, ya para Hanafiyah di dalam kaidah mereka gitu ya. Jadi apapun apa kaidahnya ya, tapi maknanya sama gitu ya, bahwasanya al yaqinu
la yazulu bisyak. Ya, itu hanya sebatas kata-kata saja, ya susunan kalimat. Wa ya'tabarul haditsun nabawiyyu asasan li hadhil qaidah. Dan hadis ini menjadi dasar atau dalil asli dari kaidah tersebut. Wa rawa hadzal hadits aidan al-Imam Muslim fi sahih bilafat. Juga Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama namun dengan lafaz yang lain. Ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Itu seseorang yang meragukan salatnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan berpaling sampai mendapati hadas. Wajah fi syarhihi, kemudian di dalam penjelasannya disebutkan hadzal haditsu aslun min usulil Islam. Ini merupakan pondasi Islam wa qa'idatun 'azimatun min qawaidil fikih, dan merupakan kaidah fikih yang sangat agung. Wa hiya annal asya yuhkamu bi baqaiha ala usuliha. Bahwasanya segala sesuatu itu tetap pada hukum asalnya. Hatta yutayaqqana khilafu dzalik, sampai ada keyakinan yang lain yang menyelisihi. Wa yadurru syaqqu tari 'alaiha. Adapun keraguan tidak dianggap. Famin dzalika mas'alatul balbil lati warada fiha al-hadits wa hiya anna man tayaqqana at-taharata wa syaqqa fil hadathi hukima bi baqaihi ala at-taharah. Kemudian di antara permasalahan yang lain adalah seseorang yang ragu akan bersuci, ya. Maka dia tetap dalam keadaan suci selama tidak ada keyakinan lain yang membuat bersucinya itu atau taharahnya itu batal. Wala farqa baina husuli hadza syakki fi nafsi shalah wa baina husulihi kharijus shalah. Dan tidak ada bedanya ketika seseorang itu ragu akan sholatnya di dalam sholat, ketika sholat, ataupun setelah selesai sholat. Jadi ketika seseorang sholat, memang sudah biasa ragu, gitu ya. Apakah sholatnya itu batal atau tidak? Ya tetap sah. Tuh, ragu. Kemudian setelah selesai sholat, dia ragu lagi. Apakah tadi sholatnya sah atau tidak? Ya sah. Ya, karena keraguan tidak akan bisa menghilangkan keyakinan, atau keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Nah, ini juga contoh bagaimana para ulama mengambil kaidah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun dengan lafadz yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang ke-8 contoh kaidah yang lain, ya. Tapi insya Allah sampai sini bisa dipahami ya insya Allah. Taib. Di antaranya adalah kaidah man syakka hal fa'ala syai'an awla fal aslu annahu lam yaf'al. Nah, ini seperti kebalikannya. Barang siapa yang ragu apakah dia telah melakukan, telah mengerjakan sesuatu atau belum, maka aslinya belum mengerjakan. Jadi kalau ditanya sudah atau belum? Belum. Itu. Ya. Nah, sedikit berbentrokan, tapi dijelaskan di sini au qaidah atau kaidah man tayaqqana wa syakka fil qalil wal katsir humila 'alal qalil li'annahu al mutayaqqan. Nah, barang siapa yang meyakini dan ragu di dalam mengerjakan sesuatu sedikit atau banyak, maka pilihlah yang sedikit karena itu yang lebih yakin. Maksudnya jika memilih yang banyak itu ragu. Kemudian dia mengambil yang sedikit karena yang sedikit itu sudah pasti daripada yang banyak, itu ya. Fahadhil qaidatul lati qablaha mustakhrajatun. Nah, hadis yang tadi itu juga perlu dijelaskan lebih lanjut lagi insyaallah nanti di babnya ya jika sudah sampai. Nah, kaidah ini dan yang sebelumnya semuanya diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah asasnya dan sumbernya, ya. Dasarnya wa hadzal haditsu huwa ma akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi an Abi Sa'id Al-Khudri. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," apabila salah di antara kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla thalathan aw am arba falyatrahi syakka waliyabni ala mastayaqan. Jika ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buang keraguan itu
Dan yakinlah ya, tsumma yasjud sajadataini qabla an yusallim, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'at lahu salatahu. Jika memang ternyata pada hakikatnya dia sholat ternyata 5 rakaat, ya sudah tidak masalah, itu tambahan saja. Ya, atau maksudnya tidak dianggap yang kelima. Wa in kana shalla itmaman li arba kana tatarghiman li syaitan. Kalaupun ternyata memang benar pas dia 3 rakaat, ya maka setan akan kecewa gitu ya. Maksudnya kan setan itu mengganggu seseorang ketika sholat agar dia itu tidak fokus sehingga dia lupa dia sudah 4 atau 5. Kalau ternyata setelah dia meyakini dia tidak menambah rakaat, misalnya dia memang 4 gitu, ternyata memang benar-benar 4, maka setan akan kecewa, artinya gagal. Kalau misalnya dia 5, ya maka 5-nya itu sebagai tambahan atau mungkin tidak dianggap. Misalnya setelah melihat CCTV misalnya ternyata memang benar 4 rakaat. Nah, maka setan kecewa gitu ya. Kalau misalnya ternyata kurang 3 rakaat, berarti berdiri lagi tambah satu rakaat gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada CCTV atau apa, ya sudah, dia dalam keadaan itu entah 5 rakaat, 4 rakaat, atau bahkan kurang 3 rakaat, tidak masalah ya. Selesai sampai di situ. Ya, jadi yang ingin dijelaskan dari hadis ini adalah para ulama mengambil kaidah yang tadi, yaitu man syakka hal fa'ala syai'an aula fal aslu annahu lam yaf'al, atau kaidah man tayaqqana wa syakka fil qalil wal katsir humila al qalil annahu al mutayaqqan. Ya, jadi jika sudah mengerjakan atau belum? Belum. Ya, sedikit atau banyak maka pilih yang sedikit. Jadi jika ragu 4 atau 3, pilih 3. Jika ragu. Tapi kalau yakin 4, ya sudah jangan tambah. Karena kalau sudah yakin, ya untuk apa ada keraguan. Tapi ini selama belum yakin dan ragu, pilihlah yang sedikit. Yaitu belum mengerjakan atau 3. Sudah baca Al-Fatihah atau belum? Belum. Ya, sampai yakin sudah baca Al-Fatihah. Itu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam kaidahnya. Nah, wa akhrajal Imam At-Tirmidzi fi jami'ihi an Abdurrahman ibn Auf qala sami'tu Rasulullah yaqul. Kemudian di dalam Jami' Tirmidzi, Imam Tirmidzi dalam jami'nya dari Abdurrahman bin Auf qala berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza saha ahadukum idza saha ahadukum fi salatihi falam yadri wahidatan shalla aw ithnataini falyabni ala wahidah. Jika seorang di antara kalian lupa dalam sholatnya, dan dia tidak tahu apakah sudah 1 rakaat atau 2 rakaat, maka yakinlah dengan 1 rakaat. Ya, fa'illam yadri thintaini shalla aw thalathan falyabni ala thintain. Jika ragu 2 atau 3, maka pilihlah 2. Fa'illam yadri thalathan shalla aw arba'an falyabni ala thalathin. Jika ragu 3 atau 4, maka pilihlah 3. Waliyas jadi sajadataini qabla an yusallim. Kemudian setelah itu lakukanlah sujud sahwi sebelum salam. Itu ya. Nah, jadi ini adalah contoh yang sangat jelas sekali, memilih yang sedikit jika lupa ya di dalam rakaat salat. Ya, mungkin contohnya akan lebih banyak jika dijelaskan di kaidah di bab kaidahnya nanti insyaallah. Nah, selesai ini tentang pendahuluan atau mukaddimah tentang kaidah fiqhiyah itu apa, kemudian dhabit fikih juga apa. Kemudian pengambilannya dari mana? Yaitu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang langsung teksnya dari Nabi, ada juga yang dibuat oleh para ulama ya agar lebih sebagai penjelas ya, sebagai penjelas dan lebih ringkas. Walaupun maksudnya bukan
hadis Nabi SAW tidak ringkas atau seperti apa, ini hanya sebatas kepada metode saja, pendekatan kepada agama ini ya perlu dipelajari, kemudian ketika disampaikan juga harus dijelaskan. Ya, makanya para ulama mereka membagi pembagian-pembagian di dalam fikih, di dalam akidah, itu semua hanya metode saja, usul salasah ya. Kemudian pembagian tauhid bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk rukun iman ya, kemudian rukun Islam, hanya untuk umat ini faham. Ya, karena jika apa namanya belajar langsung dari hadis-hadis yang ada, ya mungkin kita bisa katakan itu mentahan gitu ya. Maksudnya para ulama membuat ratusan ribuan kitab itu adalah agar umat ini bisa lebih mudah untuk memahami apa, sehingga tidak langsung apa mengambil apa pelajarannya atau istimbatnya dari hadis-hadis yang ada, karena hanya para ulama yang bisa menafsirkan hadis-hadis tersebut ya. Baik. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini beberapa kaidah saja ya, atau mungkin satu kaidah atau dua kaidah ya jika masih ada waktu, insyaallah pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja yang pertama, al-qaidatul ula, yaitu kaidah yang pertama ya. Disebutkan di sini al-umuru bimaqasidiha. Ya, perkara itu ya tergantung kepada maksudnya, kepada tujuannya. Jadi yang namanya perkara pasti ada tujuan, gitu ya. Tidak ada suatu perkara yang tidak ada tujuannya, ya kosong gitu. Semuanya ada tujuannya. Nah, maksudnya seperti apa? Al-umuru bimaqasidiha. Di sini disebutkan aslu hadhil qaidah, yaitu dasar daripada kaidah ini. Aslu hadhil qaidati, karena kan semua kaidah pasti ada sumbernya. Hadis apa atau hadis yang mana? Diambil dari hadis yang mana? Aslu hadhil qaidah al-haditsun nabawiyyus syarif alladzi akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wa huwa 'alal minbar. Dan Umar bin Khattab saat itu berada di atas minbar. Samit Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Sebagian ulama menjelaskan sempurnanya suatu amalan tergantung niat ya. Wa innamal limri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan siapa yang hijrahnya itu adalah karena dunia yang ingin dia cari, yang ingin dia dapatkan, atau seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada hal tersebut, bukan kepada kaidah, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu terkandung kepada maksud atau tujuannya. Ya, dari innamal a'malu binniyat. Sebenarnya jika potongan hadis innamal a'malu binniyat sampai situ dijadikan kaidah juga tidak masalah. Gitu. Innamal a'malu binniyat. Namun para ulama membuat istilah yang lain atau dengan kalimat yang lain, yaitu al-umur bimaqasidiha. Ya. Nah, ini dalil kaidah al-umur bimaqasidiha diambil dari innamal a'malu binniyat. Nah, baru penjelasannya di sini syarh al-maqsud bihalihil qaidah anal ahkam asy-syar'iyyah fi umurin nas wa muamalatihim takyifu tatakayyafu hasba qusudihim ay niyatihim min ijra'iha. Maksud dari kaidah ini adalah bahwasanya hukum syar'i
di dalam perkara-perkara manusia ya, sosial mereka itu terbentuk ya, atau terjadi tergantung kepada maksud mereka atau niat orang-orang ya. Faqad ya'malul insan amalan biqasdin muayyanin fayatarattabu ala amali hukmun muayyan. Terkadang seseorang itu mengerjakan sesuatu tergantung kepada niatnya, sehingga yang menjadi hasil adalah tergantung apa yang dia niatkan. Faqad ya'malu nafsul amali biqasdin akhar fayatarattabu ala amali hukmun akhar. Dan terkadang juga seorang melakukan dengan niat yang lain sehingga dia mendapatkan hasil atau hukum yang lain ya. Nah, mungkin ini penjelasannya simpel saja seperti itu ya, sesuai dengan konteks hadisnya. Ya, intinya ingin menjelaskan bahwasanya seperti itulah orang-orang jika mengerjakan sesuatu, pasti ada tujuannya. Tujuan asli atau ternyata tujuan yang lain, bukan tujuan aslinya. Dan setiap daripada niat dan tujuan itu memiliki hukum, yang memiliki hasil atau buah yang didapat daripada niat yang dia kerjakan. Jadi sangat penting sekali niat itu di dalam sebuah amalan. Nah, maka terkadang kita bertanya-tanya niat kita ini apa ya dalam mengerjakan sesuatu, ya motivasinya apa gitu ya. Baik. Nah, di antara contoh penerapan dalam kaidah ini disebutkan min tatbiqati hadhil qaidah al-luqatah. Di antara penerapan hadis kaidah ini adalah tentang bab luqatah, yaitu temuan, ya barang temuan harus diapakan. Nah, di sini kita bacakan annamul taqital luqatati baru aminan. Bahwasanya orang yang menemukan barang temuan itu disebut sebagai amin atau orang yang diberikan amanah. Jadi jika seseorang menemukan suatu barang, dia otomatis menjadi seorang yang diamanahkan atas barang tersebut. Nah, yang namanya amanah berarti tidak boleh dia gunakan, gitu. Ada yang ditemukan, nggak boleh dia manfaatkan. Ibaratnya seperti itu. La domana alaihi. Nah, namun yang namanya diberi amanah tidak ada jaminan atas dirinya. Jadi kalau barang itu hilang ketika dia diberikan amanah, dia tidak akan mengganti. Barang temuan pun sama. Jika barang temuan itu diambil, kemudian dia simpan, dan ternyata hilang, maka dia tidak perlu mengganti. Ibaratnya seperti itu. Idza halakatil laqatatu fi yadihi biduni ta'addin minhu aw taksir. Tapi dengan syarat, bukan karena kelalaian dia. Misalnya dia menemukan HP ya. Kemudian dia ambil dan dia taruh misalnya di rumahnya itu di atas meja misalnya, atau di ruang tamu misalnya, atau bahkan di dekat pintu keluar. Ini kelalaian dia. Kenapa dia tidak simpan di lemari? Jika lalai maka tetap harus diganti. Idza kana qasduhu min iltiqatiha hifdhuha waradduha ila sahibiha wa yu'tabaru ghasiban idza kana iltiqatuha biqasdi tamallukiha fayadmanu halakuha wa talafuha. Apabila maksud daripada menemukan barang tersebut adalah menjaganya dan dengan maksud mengembalikan kepada pemiliknya jika datang. Nah, maka dia disebut seorang yang diberikan amanah, ya, yang terpercaya. Dan akan dianggap mencuri atau gosip apabila maksud menemukannya itu adalah untuk dia miliki, ya. Maka saat itu dia harus menjamin jika barang tersebut rusak atau hilang, dia harus ganti. Walau kana halakuha biduni ta'adin minhu aw taksirin li'annahu ghasib. Walaupun rusak dan hilangnya barang tersebut bukan karena kelalaian dia. Artinya misalnya jika dia menemukan HP, kemudian dia niatkan dari awal HP-nya itu akan mau dia gunakan dan manfaatkan, maka saat itu dia seolah-olah bisa katakan meminjam HP tersebut, yang artinya kalau hilang dia harus ganti. Walaupun dia menyimpannya di tempat yang aman dan qadarullah hilang, ya artinya tanpa kelalaian, maka dia tetap harus mengganti karena dia diibaratkan sebagai orang yang gosip, yaitu menggunakan barang orang lain tanpa seizinnya.
Wal ghasibu yadmanu halaka al-tiqat al-maghsubi mutlaqan. Dan orang yang gosok, dia menggunakan barang orang lain tanpa izin, dia menjamin barang tersebut secara mutlak, ya, maksudnya tanpa ada syarat apapun. Nah, wa bihadza ja'atil maddatu min majalatil ahkamil adliyah. Nah, ini ada contohnya di dalam hukum peradilan, ya, di buku hukum peradilan. Nah, itu satu contoh tentang bagaimana niat itu merubah segalanya. Niat menemukannya adalah untuk menjaga, maka dia tidak menjamin. Niat menemukannya untuk memiliki, menggunakan, maka dia menjamin barang tersebut. Itu ya. Ini contoh penerapan dalam kaidah fikih. Nah, contoh yang lain, ya, tapi insya Allah sudah bisa dipahami sampai sana, ya. Min tatbiq wa min tatbiqatil qaidati aw furu'iha in'ikadul bai'i bilasdil fi'lil mudhari' biqasdil hal lal istiqbala ka qawlil bai'i abi'uka farasi bikadza mublak bikadza mablak. Nah, di antara penerapan kaidah yang lain atau cabangnya, ya, masih dalam kaidah al-umur bi maqasidiha, in'ikadul bai'i bilasdil fi'lil mudhari', yaitu melakukan akad jual beli dengan lafat dengan lafat fi'il mudhari. Maksudnya adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan, ya, bukan because dil hal. Tapi meskipun dengan perkataan yang akan datang, tapi dia maksudnya adalah yang telah lalu. Bukan telah lalu, tapi sekarang, ya, bukan nanti. Kaqaulil ba'i, seperti perkataan seorang penjual, abi'uka farasi bikadza mablak. Saya akan menjual kepadamu kuda saya. Fayaqul mukhatabu qabiltu. Kemudian pembelinya mengatakan, saya terima. Walakin idza qasada bil fi'lil mudhari' istiqbal la yan'aqidu bihil bai'. Akan tetapi, jika maksud dari mengatakan saya akan jual kuda saya kepadamu, maksudnya adalah bukan saat itu, tapi nanti entah kapan, maka jual belinya tidak sah atau tidak terjadi. Ya, bisa dipahami seperti ini, ya, maksudnya. Ya, biar lebih paham atau jelas. Misalnya saya mengatakan, saya akan jual kuda ini kepadamu. Tuh, tanpa mengatakan sekarang atau nanti. Tapi sampai di situ saja. Saya akan jual kuda ini kepadamu. Nah, maksud saya mengatakan seperti itu adalah ya sekarang. Gitu. Jika pembeli mengatakan saya terima, maka jadi kudanya terjual. Tapi jika saya mengatakan saya akan jual kepadamu kuda ini dan di dalam niat saya bukan sekarang jualnya, tapi nanti, entah kapan, mungkin besok. Kemudian pembelinya mengatakan saya terima, ya tidak terjadi jual beli tersebut, ya tidak jadi jual beli tersebut. Tapi sekarang mungkin orang mengatakan langsung diucapkan niatnya, gitu. Ya saya akan jual kuda ini kepadamu sekarang, atau nanti, atau besok, atau kapan, biasanya diucapkan. Nah, tapi terkadang ada yang tidak diucapkan, contohnya di sini. Tapi maksudnya di dalam contoh ini lebih ingin menjelaskan bahwasannya dengan niat itu bisa merubah keadaan atau maksudnya bisa menentukan sesuatu terjadinya jual beli atau tidak terjadinya jual beli. Ya. Itu contoh kedua. Kemudian contoh ketiga, ya tidak masalah ya kalau meskipun mungkin sudah paham, tapi dengan lebih banyak contoh maka kita bisa lebih menjelaskannya kepada orang lain ya dengan lebih banyak contoh. Nah, yang ketiga, Jim, lau nusiba, alau nasaba, au nasara sayyadu syabakatahu, fata'allaqa biha tair.
Jika misalnya ada seorang nelayan ya atau pemburu, kita katakan seperti itu, kemudian dia menyebarkan perangkapnya ya, menaruh perangkapnya. Kemudian ketika itu ada burung yang tersangkut di dalam perangkapnya tersebut atau jaringnya tersebut. Fa in kana qad nashara syabakatahu litajfifiha aw li islahiha aw li islahiha fasaidu at-tayr alladhi ta'alaqa bisyabakati liman sabaqat yadahu ilaihi wa in kana qad nasabaha listiyadi fasaidu li sahibiha. Nah, jika maksud dia menaruh atau meletakkan perangkap atau jaringnya eh, untuk hanya sekedar misalnya mengeringkan jaringnya yang basah ya atau untuk membentulkannya ya, maka itu tidak bisa hewan buruan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hewan buruan, karena ketika dia melepaskan jaring tersebut maksudnya itu hanya meletakkan di situ saja, mengeringkan. Ternyata ada burung yang nyangkut seperti itu. Wa in kana qad nasabaha lil istiyadi fasaydul sahibiha. Namun jika maksudnya adalah memang dengan tujuan berburu juga, menangkap sesuatu, maka itu menjadi miliknya. Wa in akhadahu ghairuhu kana ghasiban wa tantabiqu alaihi ahkamul ghasab. Nah, sehingga jika ada orang yang mengambil burung yang sudah tersangkut di jaring kita, di jaringnya, maka dia adalah pencuri. Karena kita niatnya berburu. Tapi kalau kita niatnya adalah hanya untuk mengeringkan jaring yang basah, ada burung yang tersangkut di situ, kemudian ada orang lain yang mengambil, maka orang tersebut bukan pencuri. Karena kita tidak meniatkan jaring tersebut untuk berburu ya. Nah, jika niatnya berburu, maka orang yang mengambil burung tersebut adalah pencuri, sehingga dia harus dipotong tangannya. Itu ya, artinya berlaku pada dia hukum al-ghasib, hukum tentang gosop itu ya. Ya setidaknya dia mendapatkan hukuman takzir dari hakim itu ya, dari qadhi. Nah, ini berdampak, niat itu benar-benar berdampak sekali. Artinya berperan sangat pengaruhnya besar ya di dalam suatu amalan ya. Niat ini bisa merubah apakah orang ini gosop atau tidak itu ya. Kemudian jual belinya jadi atau tidak ya, dan lain-lain. Taib. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wasful fi'li bil hili wal hurmati bina'an ala qasdi fa'ilihi. Nah, yang berikutnya adalah wasful fi'li bil hil, yaitu mensifati suatu amalan, sesuatu dengan apakah halal wal hurmati dan atau haram bina'an ala qasdi fa'ilihi. Ya, dibangun atau didasari di atas maksud pelakunya. Ya, artinya ada sesuatu itu dikerjakan menjadi halal karena tergantung niat seseorang, tujuan maksud seseorang, juga bisa menjadi haram. Nah, kita bacakan wa kama annal fi'la yatakayyafu hukmuhu fi ahkamid dunya bina'an ala qasdi sahibihi. Bina'an ala qasdi sahibihi ay fa'ilihi. Nah, sebagaimana suatu pekerjaan itu hukumnya ya berputar ya pada hukum-hukum dunia, didasari atas maksud tujuan pelakunya ya. Fakadzalika yataghayyaru hukmuhu min jihati wasfihi. Maka berubah juga hukumnya dari sisi sifatnya. Bil hali wal hurmah, bisa halal atau haram. Bina'an ala qasdi fa'ilihi, tergantung kepada maksud pelakunya. Kan nikahi mustahabun wa sunnatun min sunanil Islam.
Seperti misalnya nikah, itu bisa menjadi sunnah di dalam Islam. Walakin yahramu idza kana qasdu sahibihi madarat az-zawjati aw dhulmiha. Namun bisa menjadi haram apabila maksud daripada nikah tersebut adalah untuk melukai pasangan atau menzaliminya. Artinya ada orang nikah memang untuk balas dendam misalnya, atau karena benci kepada seorang wanita tersebut gitu. Sengaja memang menikah untuk itu. Saat itu pernikahannya saat itu haram dan berdosa, nggak boleh gitu ya. Nanti akan dipisah ya oleh hakim. Wa imsaku zaujah bi muraja'atiha athna al-iddati bi qasdi istimrar zaujiyah wastidamatiha wal qiyami bi huquqiha. Atau misalnya dia mempertahankan istrinya ya dengan merujuknya saat masa iddah dengan maksud untuk melanjutkan pernikahan tersebut, ya melanggengkannya dan menunaikan hak-haknya. Hadzal imsaku bihadzal qasdi ahabbu ila Allah min tasrihiha. Nah, yang seperti ini justru lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika seorang suami misalnya mentalak istrinya dengan talak satu atau dua yang memungkinkan dia untuk bisa merujuk kembali. Kemudian dia merujuknya kembali, kemudian memperbaiki dirinya, memperbaiki rumah tangganya. Inilah yang menjadi lebih dicintai, bahkan sunnah dan bahkan wajib ya untuk memperbaiki rumah tangga. Yang intinya adalah pernikahan bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, ya bisa menjadi haram bahkan tergantung niat pelakunya, maksud dan tujuan pelakunya. ويحرم هذا الإمساك إذا كان بقصد الإضرار بالزوجة بتطويل عدتها. Adapun ini menjadi haram, artinya mentalak istri ya menjadi haram jika maksud daripada mentalak tersebut kemudian merujuk kembali adalah untuk memadaratkan istri ya dengan memperpanjang masa iddahnya. Jadi dulu orang-orang jahiliyah itu nggak ada namanya talak sampai 3 kali, tapi bahkan sampai beberapa kali gitu. Ya, talak satu, kemudian ketika akan habis masa iddahnya dirujuk kembali. Kemudian talak dua mau habis dirujuk kembali. Talak tiga dirujuk kembali. Talak empat gitu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membatasi talak hanya sampai 3 kali. Jika sudah sampai 3 kali, kemudian dia tidak akan bisa rujuk kembali. Itu ya. Jika sampai 3 kali, kemudian batasannya sampai situ, maka sudah dipisahkan gitu ya. Karena untuk menghindari kasihan wanita tersebut di dalam masa iddahnya, terus seolah-olah diperpanjang oleh suaminya dizolimi. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf." Jika kalian mentalak istri kalian, maka kemudian sudah sampai pada masa iddahnya, maka pertahankanlah dengan cara yang baik ataupun lepaskanlah dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna dirara lita'tadu, dan jangan kalian menahannya karena memadaratkan mereka ya agar lebih memperpanjang masa iddahnya. Umay yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Itu adalah perbuatan yang zalim ya. Waja'a fi waja'a fi tafsiriha wal ma'na idza talaqtumun nisaa faqaribna akhir al-iddati fala tudaruhunna bil muraja'ah min ghairi qasdi lil istimrar zawjah wastidamatiha wal qiyam bi huquqiha bal ikhtaru ahadu amrayn imma al-imsak bil ma'ruf min ghairi qasdi al-idrar biha aw at-tasrih bi ihsanin ay tarkiha hatta tanqadi iddatuha min ghairi muraja'ah wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Yang intinya adalah tujuan daripada merujuk kembali adalah untuk memperbaiki rumah tangga, bukan maksudnya untuk memperpanjang masa iddah seperti orang-orang jahiliyah dulu, sehingga membuat menzolimi wanita, menzolimi istri. Wa may yaf'al dzalika ay al-imsak al-muaddi ila ad-darar faqad dzalama nafsah. Itu adalah perbuatan yang zalim
li'annahu arduha li'iqabillah wa sukhtihi bisababi dzulmihi lahunna. Akan mendapatkan murka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Az-Zijaj yakni ardu nafsihi bil adab. Ya arada nafsahu bil adab. Itu seolah-olah dia sudah menjerumuskan dirinya ke dalam jurang azab atau siksa. Lianna ityana ma nahallahu anhu ta'arrada li'adzabillah. Ya, karena itu adalah mengundang azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang intinya di sini sekali lagi niat itu sangat mengaruhi ya dari merubahnya suatu hukum bisa menjadi halal ataupun haram. Tentu saja halal dibolehkan, dipersilakan, ataupun haram dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian sedikit lagi aniyatul mujarradatu la hukma laha fi ahkamid dunya. Niat sebatas niat saja itu tidak ada hukumnya di dalam permasalahan dunia atau hukum dunia. Nah, maksudnya apa? Kita baca wa yulahudhuna, diperhatikan di sini kama huwal mafhumu min hadhil qaidah. Sebagaimana dipahami dari kaidah ini yaitu al umuru bimaqasidiha, perkara itu tergantung pada maksudnya. Anna niyatal mujarradata ayil qasdal mujarrad allati la yaqtarin biha fi'lun zahirun khariji la yatarattabu 'alaiha hukmun min ahkamid dunya. Bahwasanya sebatas niat saja atau maksud saja yang tidak diiringi dengannya amalan yang zahir ya, amalan luar zahir, maka tidak berkonsekuensi hukum dunia. Faman nawa talaqa zaujatihi masalan la yaqa'u talaquhu ya, barang siapa yang dia niat untuk mentalak istrinya maka talaknya tidak terjadi. Artinya jika seseorang hanya niat saja tapi kemudian tidak jadi melakukan, maka tidak terjadi apa-apa. Gitu ya. Tidak terjadi apa-apa. Jadi misalnya seseorang berniat untuk mentalak istrinya. Namun tidak jadi mentalak istrinya, ya sudah, tidak terjadi apa-apa. Itu semua terjadi jika dilakukan, ya. Jika dilakukan, dia mentalak istrinya, ya maka terjadi, ya. Jadi ini satu contoh bagaimana niat itu berpengaruh jika sudah dikerjakan, ya. Dan banyak mungkin contohnya. Yang intinya adalah terkadang niat itu berkaitan dengan pelakunya yang sudah mengerjakan apa yang dia niatkan. Kemudian as-sawabu ala niyatil hasanati ma'a adami masyru'iyatil fi'li. Pahala terhadap atau atas niat yang baik ya dengan tidak adanya syariat untuk mengerjakan amalan tersebut. Ya, maksudnya apa? Waliniyatil hasanati awil qasdil hasani atharun fi tahsili thawab. Memang niat yang baik, tujuan yang baik itu berpengaruh mendapatkan pahala. Birogmi min adami masyru'iyatil fi'il. Tanpa dia melakukan suatu pekerjaan yang disyariatkan. Faman fa'ala fi'lan yadhunnuhu qurbatan aw jaizan syar'an. Barang siapa yang seseorang melakukan suatu amalan ya yang dia yakini bahwasanya itu adalah merupakan ibadah ya dan dibolehkan di dalam syariat. Wa fa'alahu bihadzal qasdi fatabayyana khilafu dzalika athyaba ala qasdihi. Kemudian dia mengerjakannya dengan maksud satu misalnya. Kemudian ternyata pada akhirnya berbeda, maka dia akan diberikan pahala karena niatnya tersebut. La ala fi'lihi, bukan karena pekerjaannya. Jadi ternyata amalannya dia itu memang tidak seperti yang diniatkan di awal,
Itu intinya berbeda. Maka dia tetap diberikan pahala atas niatnya. Contohnya apa? Kalau musolli, yusolli because this sholat. Seperti seseorang yang dia melaksanakan sholat dengan niat sholat. Wa yadhunnu annahu mutatahhirun wa huwa ghairu mutatahhir. Dan dia kira dia sudah bersuci. Ternyata belum bersuci. Belum wudu. Au yusolli ala murtadi salatil janazati ya'taqiduhu musliman. Atau dia melaksanakan salat jenazah yang dia kira jenazahnya itu adalah seorang muslim padahal murtad, ya. Fa innahu yusabu ala qasdihi duna fi'lihi. Dia tetap diberikan pahala atas niatnya, bukan karena salat jenazahnya. Karena salat jenazahnya tidak mungkin berpahala karena yang disolati jenazah ini dia seorang yang kafir, bukan muslim, atau karena dia sholatnya tanpa bersuci. Tapi kan dia mengiranya bersuci. Dia bukan mendapatkan pahala dari sholatnya. Karena dia jelas-jelas tidak bersuci. Dari niatnya. Walau qadima ta'aman liman yakhsha mautahu ju'an biqasdil ihsan ilaihi wa dafa'al halaku anhu fatabayyana anna ta'am kana masmuman duna an ya'rifa dzalika muqaddimahu. Nah, kemudian ini cukup unik ya. Jadi ada seseorang yang memberikan hidangan makanan kepada seseorang yang ditakutkan dia itu mati kelaparan. Dia niatnya berbuat baik, ya, dan untuk menyelamatkan orang tersebut. Tapi ternyata makanan yang dia berikan kepada orang kelaparan itu ternyata beracun, ya, tanpa dia tahu di awalnya. Fama ta'akiluhu fa inna muqaddimahu yusabu ala qasdihi. Kemudian ternyata orang tersebut meninggal, ya. Maka tetap dia diberikan pahala karena niatnya ingin berbuat baik. Walaupun ternyata makanan yang diberikan itu beracun, sehingga yang tadinya ingin menolong malah menjadikan ya orang tersebut meninggal. La ala taqdimihi ta'am, ya. Bukan karena dia memberikan makanan tersebut wa tajibu diyatu ala akilatihi li'annahu yu'tabaru qatilan khati'an. Namun tetap dia seperti pembunuh yang salah, itu ya. Artinya dia membunuh tapi tidak secara sengaja, sehingga dia tetap harus membayar diat, ya, dan dibayarkan oleh saudara-saudaranya dan keluarganya, ya. Karena dalam hal ini jika salah membunuh maka yang menanggung adalah keluarganya atau saudara-saudaranya. Itu pernah dibahas di dalam permasalahan jinayah. Baik, selesai kaidah pertama di dalam kitab ini yaitu al-umuru bi maqasidiha, dan dengan contoh-contoh sumber dalilnya, penjelasannya, dan beberapa kaitan-kaitannya, ya, seperti niat juga selain daripada mempengaruhi satu amalan juga bisa merubah sifat halal dan haram. Kemudian apa yang diniatkan itu jika tidak dikerjakan tidak akan merubah apa-apa. Kemudian niat juga jika sudah diniatkan namun ternyata salah dalam pengerjaannya seperti tadi, maka dia tetap diberikan pahala atas niat tersebut, atas niat baiknya, ya, atas niat baiknya. Dan sangat banyak sekali contohnya tadi. Insya Allah bisa dipahami ya sampai sini. Dan kaidah fikih ini termasuk yang insya Allah mudah dipahami karena banyak sekali contoh di dalamnya, ya. Berbeda mungkin dengan usul fikih, itu harus benar-benar mendetail dan cukup panjang dan cukup lebar gitu, ya. Dan satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun kaidah fikih, satu kaidah itu fokus hanya membahas hal tersebut. Misalnya tadi ya tentang niat, ya sudah jelasnya tentang niat walaupun ada kaitannya dengan yang lainnya. Adapun kitab ini wallahu alam apakah dijual atau tidak, mungkin bisa dilihat di internet, ya. Sekarang sudah banyak sekali kitab-kitab yang dijual, ya. Dan online mungkin jika tidak didapatkan di toko mana,
Biasanya kitab yang susah didapati adanya di online, gitu ya. Jika tidak ada di Indonesia, kemungkinan ada di Arab ya atau di Saudi, biasanya seperti itu. Ya, ada beberapa toko yang mungkin menjual ya. Ya, tentunya ada, tapi wallahu alam di mana. Ya mungkin untuk sementara bisa membaca dari PDF, walaupun sebenarnya lebih baik mempunyai kitabnya langsung ya, karena HP mungkin tidak tidak bisa untuk lama-lama membaca di HP gitu ya. Tapi mungkin itu saja yang bisa disampaikan kali ini. Ya, jika tidak ada pertanyaan seputar kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Baik, mungkin sampai sini saja. Insya Allah di kesempatan berikutnya akan membahas kaidah-kaidah yang lain. Ya, taib, syukran, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan.